Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lasni Widanisi. Nomor peserta UKG 2015009-19697 akan melakukan uji kinerja dengan materi tema 8 subtema 1 Manusia dan Lingkungan kelas 5. Demikian, terima kasih. Silakan Ridho. Dan Regi. Coba ya. Masih ada yang level-level enggak? Hari ini gosok gigi Andrea. Gosok gigi dong. Gosok gigi enggak? Ya. 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 Dan senyum berarti udah oke. Kamu gimana? Apa yang bersihin telinga segala macam? Udah, sudah. Habis dari sampo rambutnya. Tepuk semangat. Semangat. Hari ini kita mau belajar tentang tema 8 subtema 1 Manusia dan Lingkungan. Ya, kelas 5 semester 2 pertemuan 1. Yang pertama, nanti kan lihat video. Ya, akan lihat video, nanti kamu akan menggabungkan informasi penting dalam teks non-fiksi. Yang kedua, kamu akan mengamati video dan ada gambar juga. Analisis manfaat air dalam kehidupan kita. Makhluk hidup. Terus nanti ada presentasi untuk menjelaskan informasi penting yang udah kamu dapat dalam sebuah teks non-fiksi. Dan yang berikutnya, yang keempat, kamu juga akan menjelaskan manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup dengan tepat melalui presentasi. Apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Nah, tulisannya ya. Silakan. Nah, ada teks yang peristiwa yang nyata, seperti itu ya. Nah, Rafa setuju? Setuju. Teks yang berisi tentang peristiwa-peristiwa yang nyata, bukan peristiwa-peristiwa fiksi atau peristiwa-peristiwa yang hayalan atau dongeng. Untuk lebih jelasnya, kita nonton video ini. Pengertian teks non-fiksi itu teks yang berdasarkan fakta, kenyataan, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ciri-ciri teks non-fiksi dapat saja ya. Yang pertama, ditulis dalam bahasa formal, resmi atau baku. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa denotatif, memiliki makna sebenarnya. Ketiga, disusun berdasarkan fakta. Keempat, ditulis secara urut dan biasanya memiliki sistematika atau aturan tertentu untuk menuliskannya. Nah, berikut jenis teks non-fiksi. Apa saja ya? Yang pertama, biografi, yaitu berisi kisah tentang seseorang.
Yang kedua, jurnal karya ilmiah. Yang ketiga, laporan penelitian. Nah, ini dia lainnya. Yang keempat, teks sejarah. Yang kelima, ensiklopedia. Kamu sudah saksikan tentang teks non-fiksi. Di teks non-fiksi ini adalah teks yang isinya seperti contoh-contoh teks tadi tuh. Ada biografi, ada lagi. Hah? Apa nih? Ensiklopedia, terus buku pelajaran, terus apa lagi tadi? Sejarah, dan seperti itu ya. Nizam ya, sehingga memudahkan kamu untuk mengingat informasi-informasi yang penting itu. Gitu, ya, Ayun ya. Mau boleh simpen dulu. Nah, adik Simba. Apa itu adik Simba? A. Apa? Kita. Di mana? K. Kapan? Terus? Sim dulu ya, si dulu ya. Si dulu apa? Mengapa apa? Adik Simba. Namanya disingkat supaya ingat. Ini ada cerita manfaat air putih bagi tubuh. Siapa nih yang baca? Sekarang coba buat lanjutkan nih paragraf kedua, suaranya kenceng ya. Yang perlu diketahui manusia dapat kehilangan cairan tidak hanya saat buang air kecil, namun juga saat berkeringat, nafas dan buang air besar, terutama saja yang dapat membantu Anda mengenali yang kekurangan cairan. Ini tentang apa nih? Kehilangan cairan. Kenapa ini salah satunya? Karena apa? Karena berkeringat, terus apa lagi? Buang air besar. Iya, bernafas juga kehilangan juga. Kalau misalnya kekurangan cairan, cara mengenalinya gimana tuh? Salah satunya. Iya, urinnya kelihatan gelap. Nah, coba yuk kita buat peta pikirannya sama-sama. Ini dia. Apa manfaat air putih? Tadi bisa tuliskan nih apa aja tadi yang pertama. Menjaga tubuh, cairan tubuh tadi. Terus melindungi menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang. Ya, apa itu? Bagaimana manusia bisa kehilangan cairan tubuh? Berkeringat, bernafas, terus buang air besar, buang air kecil, udah pasti itu, ya kan? Jadi perlu minum nggak? Perlu. Nah, dampaknya gimana tadi kekurangan cairan? Dehidrasi, terus pusing, lemas, urinnya gimana warnanya? Gelap. Salah satu manfaat air juga berhubungan dengan tumbuhan, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya sungai, pepohonan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya akan terpenuhi kebutuhan airnya. Oleh karena itu, air bisa mempengaruhi tumbuhan dan perkembangan tanaman yang bisa menunjang kelestarian lingkungan. Membantu proses irigasi. Irigasi merupakan pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan sebagainya. Dengan adanya irigasi, kebutuhan air untuk sawah jadi terpenuhi. Jika sawah subur, maka kebutuhan pangan manusia juga ikut terpenuhi. Pembangkit listrik. Energi air juga dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan kincir air, sehingga kegunaan air bagi kehidupan manusia menjadi lebih besar. Nah, itulah beberapa manfaat dari air. Jangan lupa untuk tetap menghemat air. Nah, tadi ada manfaat-manfaat lainnya ya, selain untuk minum, terus apa lagi? Cuci, apa? Listrik, apa lagi tadi? Buat apa tadi? Sawah, apa tadi namanya? Irigasi, betul, seperti itu. Terus apa lagi? Nyuci apa?
Baju, cuci apa lagi? Cuci apa dong? Hah? Oh, cuci tangan, kata Aziza, Irdi. Cuci tangan Irdi udah konflik bersih apa enggak ya? Pak masih kotor? Bersih lah. Cuci badan? Apa itu? Membersihkan diri, ya kan? Binatang membersihkan diri nggak sih? Iya, benar, mandi. Pernah lihat burung mandi? Nah, disiram sama ayah gitu kan? Tempat tinggal hewan air. Ya, benar ya? Siapa nih yang tertarik mau kapan-kapan melakukan snorkeling suatu hari? Ya, suka berenang. Hah? Suka? Pernah ke Labuan Bajo? Ada yang pengen nggak? Jalan-jalan? Pengen? Nah, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Bisa berenang bareng ikan-ikan. Mungkin nanti kalau udah SMA, ibunya udah membolehkan tuh. Fotosintesis. Oh, apa nih bahasa Inggris nih? Water. Perlu emang? Perlu dong. Kalau nggak ada air gimana masaknya? Oh. Nah ini dia nih. Ini adalah kimianya. Nah, rumus kimianya. 6 CO2 ditambah 6 H2O. CO2 udah tahu ya? CO2 tambah 6 H2O. H2O apa? Air. Menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Nah ini O2 ini yang kita nikmati nih. Apa itu? Udara, oksigen ya banyak. Nah mereka akan menggunakan ini. Nah, ini dia. Ini PLTS, ini ada turbin-turbin besar. Yang tadi yang kamu lihat di video itu hanyalah yang sederhana. Ini rafting, seru banget. Biasanya di mana nih? Di kali ya, sungai-sungai, yang berbatu. Mau cobain nggak itu? Mau ya? Diving udah pasti tahu ya. Parasailing, parasailing ini pakai parasut, tapi nanti kamu diikat. Nah, diikat, kesininya ada talinya yang akan menghubungkan kamu dengan speedboat yang super cepat. Jadi lama-lama kamu tarik kayak layang-layang. Pernah kan? Nah, gitu. Jadi misalkan kalau layang-layang diikat di sepeda kamu, terbang kan layang-layangnya? Gitu enggak? Pernah lihat? Nah, jadi sama seperti itu dia konsepnya. Jadi lama-lama dia akan tinggi gitu. Pengen cobain? Iya, di laut tinggi ya. Di laut pasti di laut depan. Dan yang terakhir ini nih, water aerobics itu apa sih? Iya, senam air yang gaya di kaki-kakinya gitu loh. Senam cantik dia, senam air. Wah, bisa dicoba. Bisa dicoba. Tadi teks non fiksi juga tentang air, memanfaat air. Ketuanya yang kemarin boleh. Yuk, kelompok. Jadi nanti tulis namanya satu-satu ya. Yuk. Ayo itu. Mana? Ganteng manis, ganteng itu. Iya kan semuanya cowok, mana yang gak ganteng? Cewek-cewek cantik-cantik. Tulis namanya dulu. Seperti yang udah 1, 2, 3, 4. Oke? Nah, dibaca jangan lupa HP-nya jangan lupa buat scan ya, yang kamu perlu di scan ya. Kemarin bahan ajar udah ya, nggak bisa lagi ya bahan ajar ya. Debook ya, boleh lihat bahan ajarnya, debooknya boleh. Facebooknya mana? Boleh difoto dulu biar nggak bolak-balik. Gadgetnya boleh pakai seperti itu. Dan situ tadi kan jadi foto sama Nirul. Ini bisa difoto nih. Ini kan biar ketahuan ininya. Kayak kemarin. Apa ya? Nah iya, kerjakan itu.
nulisnya ganti-gantian. Oh gitu. Dia udah dibaca sama Alfi. Nah, udah baca belum ininya? Teksnya belum, Alfi belum baca. Nih, kan bisa difoto kayak waktu yang kemarin-kemarin. Kan bisa difoto, terus kamu bisa, nah, ya kan? Ini kan satu LKPD-nya. Bisa difoto, share foto. Ini keren. Keren, keren. Ini nggak ketekan dong. Nah, udah dibaca tadi, udah. Oke. Bagian tulis satu tulisnya. Ini bisa ini. Udah tinggal ditulis dan kelamaan loh nanti. Langsung tulis sini aja jawabannya. coret aja gini, keren. Ya, boleh. Atau di atasnya nggak apa-apa, apa tuh? Boleh nggak? Nah, di sini nah, kalau ini di sini, rambutnya ada di sini, di dalam gambar cerita, ini, di dalam sini. Ini. Yang mana tadi? Teksnya. Nah, di dalam teks ini, berarti kamu centang. Lalu tulis ini tentang apa? Ada nggak kata-katanya?
manfaatnya dari situ, oke? Bisa ya? Gimana? Nah, iya. Nah, ini yang ketiga gini ya. Nih, kan beri tanda centang. Nih, sini jam centang berdasarkan ini. Cerita ini, nih, teks ini nih. Nih, yuk. Berdasarkan teks di sini nih, Zam. Kalau misalkan benar ada, berarti dicentang. Kalau enggak, biarkan aja. Tapi tuliskan juga apa kegiatannya, apa manfaatnya berdasarkan teks ini. Kalau ada, berarti tulisnya berdasarkan teks yang ada di sini. Gitu. Oh, ini kegiatannya ini tulis berarti. Coba dibaca. Gak ada bilangnya gajah mandi. Kamu nggak tahu aja udah. Makanya harus dianalisis. Ini apa? Saya ini dong apa bisa? Ini saya. Iya. Ini apa nih? Tadi kan terakhir. Ya, dari dulu. Dia cari nanti di sini kan ada ini siapa ini? Boleh lebih spesifik tangan atau boleh. Udah selesai dong. Cek lagi oke? Lihat dulu ya. Nah, cek lagi dia naruh. Ini Miss yang simpen deh. Iya nih Miss ini. Ini kan tarik kan? Iya nggak? Jangan kita dibalikin lagi. Karena jangan lupa mintanya ya. Udah, kayak. Udah. Ini simpen. Harus pulangin sama kayak Irul. Ntar kasihan Irul bete. Ini udah selesai berarti. Oke. Mana abang sama bro? Oh gitu. Ini maunya satu-satu barengan. Ini nanti yang ini bareng-bareng ya. Yang ketiga bareng-bareng ya. Nah, itu dia biar nanti semuanya dibantu. Nah, kerjanya. Ini belum selesai. Kita bisa mulai dengan presentasi ya. Oke, lihat. Yuk, kelompok 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang manfaat air di bumi. Mengapa bumi dapat ditinggali oleh makhluk hidup? Karena adanya ketersediaan air yang bersih dan tak terbatas. Bagaimana cara memanfaatkan air? Dengan cara buat mandi, minum, menyiram tanaman, membuat masak, dan mencuci sebagai tempat hidup hewan yang hidup tinggal di air. Manfaat air bagi tanaman supaya tanaman tumbuh dengan subur dan menjadi subur dan berkembang biak dengan baik. Siapa yang sepatutnya menjaga kebersihan air, yaitu manusia. Terus selanjutnya siapa yang mau giliran? Odi. Ayo bisa, ayo istilah. Tidak. Yuk kita cek yuk sembari yuk. Yuk. Ayo dengerin gua ngomong dulu yuk. Terus kedengeran ya?
coba dijelasin lagi. Suaranya lebih keras lagi, coba tadi. Memasak. Tadi bagian yang memasak tadi. Misalnya manfaatnya, coba keras lagi. Boleh? Boleh bareng-bareng bacanya misalnya kalau mau lebih keras. Manfaatnya, ada apanya ini? Simpan. Ayo. Manfaatnya membuat makanan yang bersih dengan cara dimasak menggunakan air yang bersih. oh gitu. Jadi kalau memasak harus menggunakan air yang bersih. Benar nggak sih? Setuju nggak? Kelompok 1. Kelompok 4. Setuju. Kenapa nggak boleh pakai air yang nggak bersih? Nanti udah dipotong masakannya. Nah, jadi kotor masakannya. Kalau masakannya kotor enak? Nggak enak. Oh iya, enak bagi hewan. Selain itu apa? Bisa sakit perut. Setuju ya? Kelompok gitu ya? Alasannya juga ya? Oke. Ada nggak yang mau tambahin dari kelompok 3? Sudah cukup oke? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu yuk. Oke. Mencuci tangan dari kuman, bersih agar jauh dari kuman. Mencuci tangan gunanya untuk apa sih? Membersihkan diri. Supaya tangan bersih. Kalau tangannya bersih gimana? Bebas dari kuman. Nah, makanan yang kita makan jadi sehat karena tangannya bersih. Makan emang pakai apa? Tangan pakai sendok. Sendoknya kotor, tangannya kotor. Gimana? Oke. Gimana, ada yang mau memberikan komentar lainnya buat kelompok 2? Enggak. Komentarnya oke apa enggak oke? Oke, banyak yang mantap. Oke, tepuk tangan dulu. Air tadi ada di bumi karena adanya tumbuhan. Menurut kelompok 1 ya kan? Ya. Setuju nggak? Dengan adanya tumbuhan, air bisa tetap ada. Benar nggak? Lalu kalau nggak ada tumbuhan nanti airnya kemana? Adanya tumbuhan menjaga supaya air tidak hilang dari tanah. Kan ada air tanah kan? Ya kan? Ya kan? Ada air tanah nggak? Ada. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kelompok 1-nya, kelompok 1. Hah? Nggak, udah bagus ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu lah. Oke. Tadi ada siapa yang wajib menjaga kebersihan air, ya kan? Siapa yang harus menjaga kebersihan air? Tadi kata kelompok 4, semua manusia. Dan jangan buang sampah sembarangan. Kenapa bisa begitu? Menurut kamu? Oh, airnya kotor. Kalau airnya kotor, kayak tadi ya? Apa tuh? Apa yang terjadi kalau airnya kotor? Nah, bagaimana maksudnya mau mencuci ya? Tadi yang pertama ada gambar hewan yang sedang membersihkan diri, gajahnya mandi. Kalau kotor airnya, lah kotor jadi bersih nggak? Nah, nggak jadi. Nah, satu jadi bersih tapi nggak ada air bersihnya. Oke, ada yang mau kasih komentar lagi buat kelompok 4? Enggak, kita kasih tangan aja berarti ya. Terus tadi informasi pentingnya dari apa tadi teksnya yang dari sampai kita? Hah? Manfaat air. Jadi manfaat air yang pertama tadi ada gambar gajah. Nah, gajah lagi ngapain sih tadi gajahnya? Itu berarti gajahnya membersihkan diri, apalagi mencuci. Hah? Gajahnya lagi membersihkan diri atau gajahnya lagi mencuci? Dua-duanya. Mencuci apa? Mencuci tubuhnya. Ya kan? Sama. Tapi gajah nggak ada yang cuci lagi, ya kan? Iya. Yang mencuci baju itu siapa? Iya.
berupa buah. Betul. Nah, berupa daun, lalapan. Butuh nggak sih kita sayuran dan buah? Gunanya informasi penting yang kita dapat dari teks adalah untuk memahami lebih lanjut lagi dari teks-teks, terutama teks-teks non-fiksi, supaya kita mendapat lebih banyak pengetahuan. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Nah, udah ya, benar-benar tuntas ya, insya Allah ya pemahamannya ya. Oke, tanpa berlama-lama nih, kamu akan mengerjakan soal evaluasi. Ini sekarang, ayo sebentar aja, cuma 5 soal. Ini bagi di grup ya. Kamu kasih ya. Ini Miss bagi ke kelompok kamu dulu, bentar. Bawa handphone. Nah, nanti aku ajarin. Itu. Nah, bentar, Miss ambil ininya dulu ya. Nanti Fuad bisa ada di sini. Bahasa Indonesia dan IPA. Miss langsung. Iya, langsung ya. Itu langsung. Apa yang belum ya? Boleh bahasa Indonesia dulu, boleh IPA dulu. Bentar, kodenya dulu masukin. Apa yang belum ya? Kamu mau apa dulu? IPA apa dulu? Bahasa Indonesia dulu. Masuk ke kuisis dulu. 90, 66. Iya apa ya? Ya, berarti lanjut yang berikutnya. Luas. Ya. Lanjut udah selesai. Kalau udah selesai, kalau yang berikutnya ya. Nggak usah di screenshot, tapi nanti udah langsung ke sistem. Bye. Coba pakai. Semua udah. Sini udah semua. Udah. Sini. Tidak bisa. Oke. Selesai. Oh, udah selesai. Sebelah sini apa aja ya? Kedua-duanya. Pembahasannya tentang teks, non-fiksi dan tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Manfaat air. Manfaat air. Nah, menurut kamu tadi yang udah kamu pelajari itu, apakah kamu pahami atau enggak? Udah paham. Ada nggak bagian-bagian yang belum dipahami sama Rafa? Ada nggak? Dari pembelajaran tadi? Ada nggak yang Rafa belum ngerti? Ada. Apa tuh yang belum pahamnya? Tentang apa? Teks non-fiksi, bagian-bagiannya atau apanya? Bagian-bagiannya apa? Masuk suka lupa mulu. Oh gitu. Nanti bisa kita pahami lagi ya. Terus apa yang kamu sukai tadi dari pembelajaran itu? Ada nggak bagian yang kamu suka? Apa? Oh, dengerin. Terus berdiskusi, nada begitu. Kalau Fuad, bagian yang Fuad suka berdiskusi, kumpul sama teman-teman.
Kita beri tepuk tangan buat berikutnya dulu. Oke, baik. Kita rangkum dulu pembelajaran kita bahwa teks non fiksi adalah teks yang berisi tentang sifat-sifat yang nyata, peristiwa-peristiwa nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti teks sejarah, buku pelajaran, apa tadi ensiklopedia. Termasuk di dalamnya bila ada teks yang membahas tentang manfaat air. Manfaat air diantaranya tadi ada buat minum, terus masak, terus cuci, pembangkit listrik. Pertemuan berikutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas lebih banyak lagi tentang manfaat-manfaat air. Nah, berikutnya nanti seperti itu manfaat-manfaat air, kita nanti akan bawa alat-alat yang kita perlukan untuk melakukan percobaannya. Nanti akan siapkan ya. Ada pertanyaan? Ya, semuanya oke? Oke.